Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Geralfi Gracia dengan NIM 200902502015 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Video kali ini adalah tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Strategi Pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 13 materi tentang media pembelajaran. Yaitu bukti transaksi. Terdapat dua kompetensi dasar. Yang pertama itu kompetensi dasar atau pengetahuan, yaitu menganalisis dokumen transaksi pada perusahaan jasa. Yang kedua yaitu kompetensi dasar atau keterampilan, yaitu melakukan pengecekan dokumen transaksi pada perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran ini yang pertama yaitu menjelaskan pengertian bukti transaksi, yang kedua yaitu menjelaskan kegunaan bukti transaksi, yang ketiga yaitu menjelaskan macam-macam bukti transaksi, yang keempat yaitu menjelaskan karakteristik keabsahan dokumen, yang kelima yaitu mendeskripsikan contoh bukti transaksi, dan yang keenam yaitu menjelaskan cara menyimpan bukti transaksi. Yang ketujuh itu menjelaskan pengertian bukti transaksi. Yang kedelapan yaitu menjelaskan kegunaan bukti transaksi. Yang kesembilan yaitu menjelaskan macam-macam bukti transaksi. Yang ke-10 yaitu mendeskripsikan contoh bukti transaksi. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan cara menyimpan bukti transaksi. Yang pertama yaitu pengertian bukti transaksi. Bukti transaksi adalah bukti tertulis yang mencatat atau merekap seluruh kegiatan transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan atau sebuah bisnis. Bukti transaksi memiliki peran penting dalam mencegah munculnya permasalahan dalam hal keuangan di waktu yang akan datang. Kegunaan bukti transaksi. Kegunaan bukti transaksi terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan akuntansi dengan cara menyatakan transaksi dalam bentuk tulisan. Kemudian yang kedua yaitu berfungsi sebagai dasar untuk mencatat akuntansi. Yang ketiga yaitu menghindari duplikasi atau pada pengumpulan data keuangan. Yang keempat yaitu dapat diketahui pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya transaksi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu bisa menjadi media yang berisikan data informasi keuangan. Kita masuk pada macam-macam transaksi. Bukti transaksi internal merupakan bukti transaksi yang berasal dari dalam perusahaan untuk perusahaan itu sendiri. Macam-macam transaksi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu memo. Memo yaitu bukti pencatatan antar bagian atau manajer dengan bagian lain yang ada di lingkungan perusahaan. Yang kedua yaitu bukti kas masuk. Bukti kas masuk yaitu bukti saat perusahaan telah menerima sejumlah uang atau atas penjualan barang atau jasa. Yang terakhir yaitu bukti kas keluar. Bukti kas keluar yaitu bukti saat perusahaan telah mengeluarkan sejumlah uang. Contohnya seperti pembayaran gaji, utang, dan sebagainya. Baik, yang berikutnya yaitu bukti ini merupakan bukti transaksi yang berhubungan dengan perusahaan.
Yang pertama yaitu kwitansi. Kwitansi yaitu bukti transaksi atas pembayaran atau penerimaan uang yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik pihak yang telah melakukan pembayaran ataupun yang menerima sejumlah uang. Yang kedua yaitu faktur atau invoice. Faktur atau invoice yaitu bukti transaksi penjualan atau pembelian secara kredit. Dan ketiga yaitu nota debit. Nota debit yaitu bukti transaksi tentang perhitungan yang dikirim oleh suatu perusahaan usaha kepada konsumennya. Berikutnya yaitu nota kredit. Nota kredit yaitu bukti penghitungan yang dikirim suatu perusahaan kepada pelanggannya bahwa akunnya telah dikredit sejumlah tertentu. Yang kelima yaitu Shekwi, merupakan surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank tersebut membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebut oleh pemilik rekening bank. Yang keenam ada biliat giro. Biliat giro yaitu surat perintah dari nasabah kepada pihak bank agar memindahbukukan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima. Yang ketujuh yaitu rekening koran. Rekening koran mutasi yaitu mutasi kas masuk dan keluar pada bank yang disusun oleh pihak bank untuk nasabahnya. Dan yang kedelapan yaitu perjanjian. Perjanjian yaitu kesepakatan kedua belah pihak bahwa akan melakukan transaksi atas pembelian atau penjualan terhadap barang atau jasa. Masuk pada karakteristik keabsahan dokumen. Karakteristik keabsahan dokumen terbagi menjadi dua, yaitu keabsahan formil dan keabsahan material. Keabsahan formil adalah transaksi yang dilakukan melalui prosedur formal yang ditunjukkan dalam bukti transaksi dengan tanda tangan pihak-pihak yang terkait dan mempunyai kewenangan untuk melakukan transaksi yang bersangkutan. Kemudian ada keabsahan material. Keabsahan material adalah perhitungan nilai uang yang terkait dengan transaksi yang bersangkutan dilakukan dengan benar sehingga menghasilkan jumlah uang yang seharusnya. Baik, berikut ini adalah contoh bukti transaksi internal. Terdapat bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan memo. Berikut ini adalah contoh bukti transaksi eksternal. Ada nota debit, ada nota kredit, kemudian ada faktur kendaraan, ada cek bank, kemudian ada surat perjanjian kerjasama, buku tabungan juga. Baik, itu adalah materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Rahma?
Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Geralfi Gracia dengan NIM 200902502015 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Video kali ini adalah tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Strategi Pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 13 materi tentang media pembelajaran. Yaitu bukti transaksi. Terdapat dua kompetensi dasar. Yang pertama itu kompetensi dasar atau pengetahuan, yaitu menganalisis dokumen transaksi pada perusahaan jasa. Yang kedua yaitu kompetensi dasar atau keterampilan, yaitu melakukan pengecekan dokumen transaksi pada perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran ini yang pertama yaitu menjelaskan pengertian bukti transaksi. Yang kedua yaitu menjelaskan kegunaan bukti transaksi. Yang ketiga yaitu menjelaskan macam-macam bukti transaksi. Yang keempat yaitu menjelaskan karakteristik keabsahan dokumen. Yang kelima yaitu mendeskripsikan contoh bukti transaksi. Dan yang keenam yaitu menjelaskan cara menyimpan bukti transaksi. Yang ketujuh itu menjelaskan pengertian bukti transaksi. Yang kedelapan yaitu menjelaskan kegunaan bukti transaksi. Yang kesembilan yaitu menjelaskan macam-macam bukti transaksi. Yang ke-10 yaitu mendeskripsikan contoh bukti transaksi. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan cara menyimpan bukti transaksi. Yang pertama yaitu pengertian bukti transaksi. Bukti transaksi adalah bukti tertulis yang mencatat atau merekap seluruh kegiatan transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan atau sebuah bisnis. Bukti transaksi memiliki peran penting dalam mencegah munculnya permasalahan dalam hal keuangan di waktu yang akan datang. Kegunaan bukti transaksi. Kegunaan bukti transaksi terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan akuntansi dengan cara menyatakan transaksi dalam bentuk tulisan. Kemudian yang kedua yaitu berfungsi sebagai dasar untuk mencatat akuntansi. Yang ketiga yaitu menghindari duplikasi atau pada pengumpulan data keuangan. Yang keempat yaitu dapat diketahui pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya transaksi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu bisa menjadi media yang berisikan data informasi keuangan. Kita masuk pada macam-macam transaksi. Bukti transaksi internal merupakan bukti transaksi yang berasal dari dalam perusahaan untuk perusahaan itu sendiri. Macam-macam transaksi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu memo. Memo yaitu bukti pencatatan antar bagian atau manajer dengan bagian lain yang ada di lingkungan perusahaan. Yang kedua yaitu bukti kas masuk. Bukti kas masuk yaitu bukti saat perusahaan telah menerima sejumlah uang atau atas penjualan barang atau jasa. Yang terakhir yaitu bukti kas keluar. Bukti kas keluar yaitu bukti saat perusahaan telah mengeluarkan sejumlah uang. Contohnya seperti pembayaran gaji, utang, dan sebagainya. Baik, yang berikutnya yaitu bukti ini merupakan bukti transaksi yang berhubungan dengan perusahaan.
Yang pertama yaitu kwitansi. Kwitansi yaitu bukti transaksi atas pembayaran atau penerimaan uang yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik pihak yang telah melakukan pembayaran ataupun yang menerima sejumlah uang. Yang kedua yaitu faktur atau invoice. Faktur atau invoice yaitu bukti transaksi penjualan atau pembelian secara kredit. Dan ketiga yaitu nota debit. Nota debit yaitu bukti transaksi tentang perhitungan yang dikirim oleh suatu perusahaan usaha kepada konsumennya. Berikutnya yaitu nota kredit. Nota kredit yaitu bukti penghitungan yang dikirim suatu perusahaan kepada pelanggannya bahwa akunnya telah dikredit sejumlah tertentu. Yang kelima yaitu Shekwi, merupakan surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank tersebut membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebut oleh pemilik rekening bank. Yang keenam ada biliat giro. Biliat giro yaitu surat perintah dari nasabah kepada pihak bank agar memindahbukukan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima. Yang ketujuh yaitu rekening koran. Rekening koran mutasi yaitu mutasi kas masuk dan keluar pada bank yang disusun oleh pihak bank untuk nasabahnya. Dan yang kedelapan yaitu perjanjian. Perjanjian yaitu kesepakatan kedua belah pihak bahwa akan melakukan transaksi atas pembelian atau penjualan terhadap barang atau jasa. Masuk pada karakteristik keabsahan dokumen. Karakteristik keabsahan dokumen terbagi menjadi dua, yaitu keabsahan formil dan keabsahan material. Keabsahan formil adalah transaksi yang dilakukan melalui prosedur formal yang ditunjukkan dalam bukti transaksi dengan tanda tangan pihak-pihak yang terkait dan mempunyai kewenangan untuk melakukan transaksi yang bersangkutan. Kemudian ada keabsahan material. Keabsahan material adalah perhitungan nilai uang yang terkait dengan transaksi yang bersangkutan dilakukan dengan benar sehingga menghasilkan jumlah uang yang seharusnya. Baik, berikut ini adalah contoh bukti transaksi internal. Terdapat bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan memo. Berikut ini adalah contoh bukti transaksi eksternal. Ada nota debit, ada nota kredit, kemudian ada faktur kendaraan, ada cek bank, kemudian ada surat perjanjian kerjasama, buku tabungan juga. Baik, itu adalah materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Rahma?